Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Aditya Tantra dengan NIM akhir 1095. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Baik, yang pertama, strategi operasi dalam lingkungan global merujuk pada rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan operasional mereka di berbagai negara atau wilayah di seluruh dunia. Ini mencakup pemilihan lokasi, fasilitas produksi, rantai pasokan global, pengelolaan risiko, mata uang dan politik, standar kualitas dan keamanan yang berbeda, serta adaptasi terhadap perbedaan budaya dan regulasi di setiap pasar target. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendukung strategi operasi pada lingkungan global. Ada beberapa faktor pendukung strategi dalam lingkungan global. Antara lain, yang pertama adalah infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat berupa jaringan transportasi, komunikasi, dan teknologi. Ini sangat penting karena dapat mendukung operasi global. Yang kedua ada tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dengan biaya yang kompetitif di berbagai negara menjadi faktor penting dalam strategi operasi global. Yang selanjutnya adalah teknologi. Penerapan teknologi yang canggih memungkinkan perusahaan untuk mengelola rantai pasokan, produksi, dan distribusi secara efisien di berbagai lokasi di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan. Memahami peraturan dan kebijakan dari pemerintah setempat, termasuk peraturan perdagangan internasional, kebijakan pajak, dan hukum ketenaga kerjaan, merupakan salah satu faktor kunci dalam merancang strategi operasi global yang sukses. Yang selanjutnya adalah resiko dan manajemen krisis. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi global, seperti risiko politik, ekonomi, dan lingkungan, sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis di pasar global. Yang selanjutnya adalah kemitraan dan jaringan. Membangun kemitraan strategis dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya di berbagai negara membantu perusahaan mengakses sumber daya dan pasar yang beragam. Yang selanjutnya adalah budaya dan etika bisnis. Memahami dan menghormati perbedaan budaya serta praktik bisnis yang berbeda di seluruh dunia merupakan faktor penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra, dan masyarakat setempat. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, teknologi, dan kebijakan di berbagai negara memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi operasi dalam lingkungan global. Kelebihan dan kekurangan strategi operasi dalam lingkungan global sangat bergantung pada konteks spesifikasi perusahaan dan industri. Namun secara umum ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam strategi operasi dalam lingkungan global. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya adalah akses pasar yang luas. Strategi operasi global memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka di berbagai negara dan wilayah, serta dapat meningkatkan potensi penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah efisiensi biaya. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku, dan infrastruktur yang lebih murah di negara tertentu,
perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya yang lebih besar dalam produksi dan distribusi. Yang selanjutnya adalah diversifikasi risiko. Dengan menyebar risiko ke berbagai pasar dan lokasi geografis, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko tertentu seperti fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, atau bencana alam. Kelebihan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan internasional. Strategi operasi global memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dalam beroperasi di lingkungan lintas budaya, bahasa, dan regulasi. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama itu ada kesulitan dalam pengelolaan. Memiliki operasi yang tersebar di berbagai negara dapat meningkatkan kompleksitas pengelolaan dan koordinasi, terutama dalam hal pengendalian kualitas, logistik, dan komunikasi. Yang kedua ada ketergantungan pada faktor eksternal. Perusahaan dapat menjadi rentan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara di mana mereka beroperasi, yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan bisnis. Yang selanjutnya adalah resiko reputasi. Perusahaan global juga rentan terhadap resiko reputasi yang lebih besar, terutama jika mereka terlibat dalam praktik yang dianggap tidak etis atau melanggar hukum di negara tempat mereka beroperasi. Kekurangan yang terakhir adalah tantangan budaya dan bahasa. Beroperasi di lingkungan yang berbeda dari daerah asal kita mungkin akan lebih sulit, karena kita harus menyesuaikan bahasa dan budaya kita, karena budaya dan bahasa kita berbeda-beda di setiap daerah. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan dari strategi operasi dalam lingkungan global. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar global. Beberapa tujuan kuncinya adalah yang pertama ekspansi pasar. Mengembangkan atau memperluas pangsa pasar perusahaan ke negara-negara baru atau wilayah-wilayah baru di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah efisiensi biaya. Efisiensi biaya karena di setiap negara itu berbeda-beda, mulai dari tenaga kerja, infrastruktur, itu dapat mengurangi biaya produksi dari perusahaan kita sehingga meningkatkan profit. Yang selanjutnya adalah resiliensi terhadap risiko. Membangun operasi yang terdiversifikasi geografi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan pemerintah, atau bencana alam di satu lokasi. Yang selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan keterampilan karyawan dalam beroperasi dalam lingkungan lintas budaya dan bahasa, serta memanfaatkan keragaman untuk inovasi dan pemecahan masalah. Peningkatan keunggulan kompetitif. Menggunakan strategi operasi global untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, lebih murah, atau lebih inovatif daripada pesaing di pasar global. Yang selanjutnya adalah pematuhan hukum dan etika. Memastikan bahwa operasi perusahaan berada dalam kesesuaian dengan regulasi dan norma-norma etika di setiap negara di mana mereka beroperasi. Yang terakhir adalah reputasi dan tanggung jawab sosial. Membangun reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan memastikan bahwa operasi global mereka mendukung nilai-nilai yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk materi selanjutnya adalah dalam mengimplementasikan strategi operasi ada
beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah standarisasi proses. Mengadopsi proses operasi standar di seluruh lokasi global untuk mencapai konsistensi, efisiensi, dan kualitas yang tinggi dalam produksi layanan. Yang kedua, adaptasi lokal. Menyesuaikan produk, layanan, dan proses operasi dengan kebutuhan dan preferensi lokal di setiap pasar, memperhatikan perbedaan budaya, bahasa, dan regulasi. Yang ketiga, pengelolaan rantai pasok global. Membangun rantai pasok yang terintegrasi dan efisien di seluruh dunia dengan fokus pada pengelolaan risiko, kolaborasi dengan mitra bisnis, dan penggunaan teknologi informasi yang canggih. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi. Menerapkan sistem informasi yang canggih untuk memfasilitasi koordinasi antara lokasi global, pemantauan kinerja operasional, dan meningkatkan visibilitas dalam rantai pasok. Yang terakhir adalah aliansi strategis. Membentuk kemitraan atau aliansi strategis dengan perusahaan lokal atau internasional untuk memperluas jangkauan pasar, membagi resiko, atau mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.